Cerita ini berawal dari narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Sebut saja namanya Abang Merah 2020. Ceritanya bermula dari Abang Merah bercerita ke tim Dejavu. Pak gedenya dari istriku melakukan pesugihan. Bermula Pak Gede melakukan ritual pesugihan. Ke bawah temannya Pak Gede ikut-ikutan sama temannya mencari pesugihan di gunung yang tidak bisa kita sebutkan tempatnya. Katanya di sana ada info terkait pesugihan. Pesugihannya itu berupa binatang monyet goib. Kesini makin kesini hidupnya hanya biasa saja, kaya tidak, miskin juga tidak. Setelah melakukan pesugihan itu, tidak ada perkembangan dalam hidupnya yang signifikan. Pak Gede punya anak perempuan. Lalu anaknya itu menikah dan punya cucu 3. Cucu yang pertama memiliki keterbelakangan mental. Cucu yang kedua meninggal tiba-tiba setelah usia 2 tahun. Lalu punya cucu yang ketiga sama meninggal dengan tiba-tiba. Di setiap cucunya, kedua dan ketiga sama saja usia meninggalnya, kira-kira 21 bulan. Sakitnya itu aneh, seperti pendarahan di otak. Sore sakit, malamnya meninggal dunia. 2 kali kejadian yang sama. Ibaratkan usia anak bayi segitu masih lucu-lucunya. Anak yang meninggal itu berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Akhirnya Pak Gede penasaran, ada apa dengan kejadian ini semua? Dan akhirnya Pak Gede terang-terangan dan bercerita ke Abang Merah. Karena yang meninggal adalah sepupu dari Abang Merah juga. Setelah Abang mendengar cerita dari Pak Gede, akhirnya Abang Merah mengajak Pak Gede ke tempat Babeh, ahli dalam spiritual dimensi lain, atau dianggap sebagai orang tua yang dihormati oleh Abang Merah. Akhirnya Abang Merah sama Pak Gede sampailah di rumah Babeh. Di sana Abang Merah menceritakan kronologi kejadian rentetan yang dialami Pak Gedenya. Setelah mendengar cerita dari abang semua, akhirnya Babeh melakukan astral projection. Kalau orang Jawa bilang, Progo Sukmo, bisa melihat keadaan di tempat lain, walaupun badannya ada di sini. Babeh berkata, Babeh melihat ada siluman monyet. Di rumah sana banyak sekali pasukannya yang berbentuk seperti monyet. Sebangsa monyet goib. Binatang monyet yang tidak kasat mata. Saat itu juga Pak Gede bilang, anakku kalau di rumah kadang mendengar suara monyet, tapi tidak terlihat monyetnya. Dan kadang-kadang hanya melihat sosok kakek-kakek. Lalu Babe melanjutkan ritualnya, walaupun sambil ngobrol sama Abang Merah dan Pak Gede. Rumah sana diobrak-abrik sama Babeh. Dihancurkan secara metafisika atau mistik. Di rumah sana ada yang tidak terima kalau rumahnya diobrak-abrik sama Babeh. Ada jin keturunan berwajah Cina, membawa pasukannya yang banyak menyerang rumah Babeh. Saat itu juga Abang Merah dan Pak Gede merasakan perbedaan suhu ruangan itu. Dari panas ke dingin, dingin ke panas. Karena malam semakin larut, Babeh menyuruh Abang dan Pak Gede untuk suruh pulang saja dulu, biar kasus ini menjadi urusan Babeh. Setelah beberapa hari kemudian, Babeh mendatangi rumah Pak Gede bersama Abang Merah. Sekitar jam 10 malam, Babeh tiba di rumahnya Pak Gede.
Abang Merah berusaha membantu Babe dengan ritual-ritualnya, dengan menyebarkan garam kasar atau garam krosok di bagian rumah yang disuruh sama Babe. Tanpa pikir panjang, Babe mengajar makhluk itu yang tidak kasat mata dengan ritual doa-doanya. Abang Merah yang orang biasa pun merasakan suara dentuman gemuruh di atap rumah seperti perkelahian. Babe bilang makhluk itu, yaitu siluman monyet, lari kabur ke belakang rumah. Babe mengejarnya. Abang Merah, Pak Gede ikut mengejar Babe ke belakang rumah. Di kebun itu ada pohon nangka sabrang atau pohon sirsak. Sampailah Babe di dekat pohon sirsak itu. Kata Babe, "Bang, ambilkan linggis. Itu roh dua anaknya ada di sini. Dipeluk erat sama monyet atau siluman monyet." Dua anak cucu itu dari Pak Gede merintih kesakitan. "Mama, tolongin aku. Mama, tolongin aku," kata cucu dari Pak Gede. Pak Gede mendengar itu dari Babe. Pak Gede saat itu juga menangis terseduh-seduh. Pak Gede sadar kalau sudah melakukan kesalahan fatal, melakukan pesugihan waktu itu. Babe menggali tanah dengan linggis, lalu Babe memasukkan tanah ke kain kafan. Babe sudah mempersiapkan semuanya. Ini bakal terjadi. Babe menyiapkan kain kafan 2 lembar dengan ukuran 50 kali 50. Setelah tanah yang digali dan dimasukkan ke kain kafan, lalu dibungkus dan dibuatkan seperti pocong kecil. Abang Merah berusaha membantu memindahkan tanah berbentuk pocong itu. Namun anehnya saat diangkat terasa berat dan padat. Padahal saat memasukkannya masih terasa lembek dan terpisah atau masih terurai. Lalu Babe menyuruh abang menjauh dari pohon nangka sabrang itu. Saat itu pula Babe menghajar siluman monyet itu. Terdengar keributan, sampai-sampai keributan itu mungkin bisa terdengar tetangga sebelah dari rumah Pak Gede. Namun tetangga Pak Gede satu pun tidak keluar rumah. Setelah ritual penghancuran siluman monyet itu dirasa usai, akhirnya Babe berkata, "Mari kita ke makam anak-anak. Kita kuburkan dan satukan tanah ini di makamnya." Abang Merah dan Babe ke makam cucunya dari Pak Gede, dikawal langsung sama Pak Gede yang tahu keberadaan makamnya. Setelah sampai di makam, akhirnya Babe mengubur tanah yang dibalut kain kafan berbentuk pocong, dimakamkan di tempat cucunya Pak Gede yang saling berdekatan. Babe melakukan doa agar roh cucunya dari Pak Gede biar bisa pergi dengan sebaik-baiknya. Setelah selesai semuanya, Babe, Pak Gede, dan Abang pulang ke tempat rumah Pak Gede. Setelah di rumah Pak Gede, Babe membersihkan badannya Pak Gede. Apa yang masih menyangkut dengan mistiknya. Dengan ritual kejawen Islami, Babe hancurkan semua apa yang Pak Gede punya. Babe mendapatkan pusaka, mungkin saat pertarungan tadi sama siluman monyet. Pusaka itu berbentuk monyet yang sedang bersilah dengan kemaluan laki-laki yang sangat besar. Babe bilang, "Ini bukan pesugihan, tapi ini buat kejantanan." Jadi Pak Gede salah mengambil pusaka di gunung itu. Setelah beberapa bulan berjalan, Pak Gede mulai sakit-sakitan dan kadang linglung atau suka lupa. Terima kasih sudah menonton channel Dejavu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Dejavu mohon maaf sebesar-besarnya.
Dejavu merubah untuk lebih baik.